Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Peringatan Maulidin Nabi SAW adalah bagian ucapan terima kasih kita yang tiada terhingga kepada baginda Nabi SAW. Peringatan Maulud bukan sekadar peringatan, karena tanpa sebab maulud tidak mungkin adanya bi'tsatun Nabi, risalatun Nabi. Dengan adanya maulud Nabi, adanya bi'tsatun Nabi, risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan risalah sehingga turunnya nuzulul Al-Quran dan Al-Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, sehingga kita mengerti tentang Al-Iman, Islam, Ihsan, mengerti Al-Quran, mengerti isinya Al-Quran dan sunnatun Nabi SAW, serta bagaimana perjuangan baginda Nabi SAW adalah daripada barakah maulid Nabi SAW. Kita sehingga mengerti, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, bisa membedakan mana yang halal dan yang haram, dan kita bisa mengerti taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kita kepada para ulama, taat kita kepada atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan lain sebagainya. Segala kebaikan jelasnya adalah yang datang dari sebab baginda Nabi SAW yang bersumberkan tidak terlepas daripada kalam ilahi Al-Karim Al-Azim, ialah Al-Quran Al-Azim. Itu sangat jelas sekali. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita mampu membawa terima kasih tersebut? Sejauh mana kita memanfaatkan terima kasih itu untuk mengawal kehidupan kami sehingga mencapai apa yang disebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Nah, jelas terima kasih itu tidak sekadar di dunia saja, pasti sampai akhirat. Terima kasih yang kecil saja, kita mengucapkan terima kasih kepada jasa kedua orang tua kami khususnya. Bagaimana jerih payahnya khususnya orang tua kita, dari mulai yang tidak mampu sampai yang mencapai kemampuan dalam bisnis atau dalam dunia pertanian dan lain sebagainya. Merintis dari nol besar, ada yang nol kecil. Jerih payah beliau tidak sia-sia. Bagaimana pengalaman para beliau, apalagi yang hidup di zaman sebelum 1945, ada yang hidup 1945 sampai sekarang ini, banyak mengalami pahit getirnya hidup dan bagaimana cara membesarkan anak-anak atau regenerasi ke depan, atau lebih kita kenal al-mustaqbal, kelak yang akan datang. Mampukah regenerasi kita ini mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Jelasnya begitu. Yang demikian pasti banyak dialami oleh orang tua kami yang mungkin sekolahnya tidak sampai karena suatu keberadaan, dan ada kalanya yang beliau mampu bisa mencapai ke perguruan tinggi ataupun paling tidak SMA, SMP pada waktu itu sudah sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sarana, fasilitas, semuanya masih serba kurang dan lain sebagainya, jelasnya begitu. Harapan satu-satunya orang tua kami adalah regenerasinya.
walaupun dirinya tidak mampu istilahnya untuk bisa meneruskan karena faktor pendidikan atau materialnya dan lain sebagainya, dengan segala kekurangannya, jelasnya begitu. Tumpuan itu pasti diharapkan ke anak-anaknya untuk mampu bisa menjawab tantangan bangsa, tantangan umat ini jelasnya ke depan. Nah, apakah kita ini golongan anak-anak yang akan mengecewakan kedua orang tua? Apakah itu yang disebutkan terima kasih kepada kedua orang tua? Pastinya kita menjawab tidak. Harusnya kita selaku anak mempunyai cita-cita, bahkan sampai berdoa, ya Allah, berikanlah kedua orang tua kami umur panjang serta sehat walafiat, diberi kemudahan di dalam mencari rezeki, di dalam dunia pertanian dan lain sebagainya, paling tidak untuk membesarkan putra-putranya. Jangan sampai para beliau itu diambil dahulu sebelum aku membahagiakan kepada kedua orang tua. Itu baru orang tua. Mungkin seandainya Gunung Ciremai atau Gunung Karang atau Gunung Pangrango dijadikan emas untuk membalas jasa kedua orang tua, belum apa-apa.